Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Penjaga Dewa Dunia pergi begitu dia menyampaikan token komando, meninggalkan ribuan ahli dewa lainnya untuk terus menunggu dalam kecemasan dan ketidakberdayaan. Sangat sulit untuk benar-benar menjadi murid di bawah keberadaan yang kuat. Bahkan jika mereka benar-benar memasuki pertempuran istana pertumpahan darah, dan bahkan jika mereka menunjukkan harapan untuk menjadi Dewa Dunia tahap 1 di masa depan, hal-hal seperti itu tidak banyak berarti di mata keberadaan yang kuat. Keberadaan yang kuat dari istana Dewa Pertumpahan Darah ini akan selalu memiliki beberapa murid ditugaskan kepada mereka, tetapi kecuali jika mereka mengambil inisiatif untuk benar-benar menerima murid-murid mereka, mereka tidak akan mengajar mereka terlalu sungguh-sungguh. Mungkin mereka akan memberikan beberapa petunjuk biasa, memberi mereka beberapa teknik rahasia tingkat Dewa Dunia, atau memberi mereka beberapa harta karun, tetapi tidak pernah lebih dari itu. Tetapi bahkan itu adalah sesuatu yang sebagian besar ahli dewa hanya bisa berharap untuk menerima. Inilah tepatnya mengapa seseorang seperti Secret Master Crimson Dash, yang dengan sukarela membuka gerbangnya untuk memberi para ahli dewa yang tak terhitung jumlahnya serta demigods upaya untuk memasuki Gunung Batu Crimson, bahkan menyerahkan siapapun yang bisa menyelesaikan tesnya dan menjadi murid luar kelas Dewa Dunia. Teknik rahasia, dipandang sangat murah hati di seluruh dunia. Selamat, Saudara Dongbo, kata ketujuh Mei Yu dari dekat, meskipun dengan untaian kerinduan tersembunyi di matanya. Dia juga ingin menerima token perintah. Tetapi nasibnya yang relatif lebih buruk membuatnya jadi dia bahkan tidak selesai sebagai salah satu dari 100 pertama. Juga di dekatnya, Jiu dia dengan dingin mendengus. Sui Ying melirik dan Jiu Si dan bergumam dalam hati, tampaknya benar-benar kekuatan dan sifat kultivasi tidak ada hubungannya dengan satu sama lain. Bahkan orang yang tidak toleran dan berpikiran sempit seperti dia mampu mengolah hati dewa tanpa batas. Kultivasi adalah pemahaman dari hukum alam. Tetapi ada juga hukum seperti itu yang cenderung ke arah kegelapan, kebiadaban, dan kehancuran di antara mereka. Mungkin mereka yang memiliki kecenderungan lebih jahat cocok untuk memahami ini? Weng, Sui Ying memahami token perintah emas, dan kesadarannya meresapinya. Dia segera menerima informasi yang dikandungnya. Aku, Gu Zhang, ingin menerima kamu sebagai murid pribadi. Itulah satu-satunya informasi yang dimiliki token. Meski begitu, Sui Ying masih menghela nafas dalam hati. Dia sekarang tahu bahwa setidaknya ada satu eksistensi kuat yang bersedia mengambilnya sebagai murid mereka, dan seorang murid pribadi pada saat itu. Dari siapa itu, Dongbo? Ketujuh Mei Yu ingin tahu bertanya melalui transmisi. Itu dari keberadaan yang kuat, Gu Zhang, Sui Ying mengirim kembali. Kaisar Gu Zhang, dia adalah salah satu murid yang mulia, ketujuh Mei Yu mentransmisikan dengan kagum. Dari semua keberadaan kuat di Istana Dewa Pertumpahan Darah, Kaisar Gu Zhang dikenal sebagai yang paling sederhana, tetapi sebagai salah satu dari hanya 2 murid Dewa Pertumpahan Darah Kaisar, itu normal baginya untuk menerima banyak fokus selama pertumbuhan. Dari kata-kata ayah aku, dia sangat menakutkan pada setiap beberapa kesempatan ketika dia bertindak, meskipun kekuatan sejatinya agak sulit untuk dijabarkan. Bahkan mungkin dekat dengan 3 leluhur. Petik 2. Sui Ying mengangguk. Sebagai salah satu murid pribadi yang mulia, Kaisar Gu Zhang memiliki latar belakang yang sangat kuat. Namun, ada satu masalah besar dengan menjadikan Kaisar Gu Zhang sebagai guru. Ia terlalu rendah hati. Sama seperti ketujuh Mei Yu menjelaskan, dia adalah salah satu anggota paling rendah dari Istana Dewa Darah. Dia tidak melebih-lebihkan. Begitu dia menjadi eksistensi yang kuat, dia menjadi lebih rendah lagi, sampai-sampai dia bahkan tidak pernah meninggalkan wilayah Istana Dewa Pertumpahan Darah lagi. Sebagian besar, dia selalu berkultivasi diam-diam di sarangnya. Lebih dari 100 miliar tahun telah berlalu sejak Kaisar Gu Zhang menjadi eksistensi yang kuat, dan bahkan pada saat-saat langka ketika dia keluar, dia tidak pernah meninggalkan wilayah Bloodset God Palace. Yang dia lakukan adalah mengolah sarangnya. Sui Ying bergumam dalam hati. Apakah benar-benar baik-baik saja untuk memilih guru seperti dia? Semakin banyak orang yang tersingkir dari pertempuran Istana Dewa Darah, dan sementara jumlah ahli dewa masih di dalam berkurang,
jumlah serangga berbisa yang meningkat-meningkat. Sekarang, mereka hanya akan bergerak dalam kelompok 8 hingga 10. Kelompok-kelompok dengan 10 serangga itu lebih jarang, tetapi bahkan pemilik dewa pembantaian berdarah mungkin dengan mudah mati bagi mereka. Segera, hanya 5 orang yang menangkap dewa satu tingkat masih memegang. Pada titik ini, para ahli dewa-dewa tingkat 1 akan saling bertarung untuk menghilangkan persaingan. Setelah semua, karena jumlah peserta menurun semakin jauh, keberadaan yang kuat juga akan mulai mengirimkan token perintah. Dongbo selesai dengan pertempuran Istana Dewa Darah. Aku pernah mendengar bahwa keberadaan yang kuat sekarang akan mulai mengundang para murid. Aku tidak yakin yang mana dari mereka akan mengambil Dongbo sebagai murid mereka. Dari semua dewa klan Xia, Purple Thunder Emperor adalah yang pertama berbicara. Tidak masalah siapa yang membawanya sebagai murid. Mereka semua adalah eksistensi yang kuat pada akhirnya, kata Kaisar Chihuo yang tampak putus asa. Ada perbedaan bahkan antara keberadaan yang kuat. Mungkinkah eksistensi kuat yang biasa pernah berharap untuk dibandingkan dengan yang mulia? Kaisar Gunung Naga berharap, cara aku melihatnya, bahkan mungkin yang mulia yang menerima Dongbo sebagai muridnya. Yang mulia adalah eksistensi terkuat di seluruh dunia dewa. Bahkan dua pemimpin lainnya dari kuil temporal dan Myriad God Palace sedikit lebih lemah darinya. Ini adalah fakta yang terkenal. Apakah eksistensi yang tak tertandingi seperti yang mulia akan peduli tentang mengajar murid? Yunhai yang berada di dekatnya menggelengkan kepalanya. Jika yang mulia menerima seorang murid, itu tidak lebih dari keberuntungan belaka. Sementara jika dia tidak melakukannya, itu akan menjadi normal. Yang terbaik adalah berharap bahwa beberapa eksistensi kuat tangguh lainnya akan menerima Dongbo sebagai murid. Jing Qiyu mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling dengan diam, meskipun ada sedikit senyum di wajahnya. Sui Ying telah menampilkan kinerja yang luar biasa, mempesona di pertempuran Bloodset God Palace. Peringkatnya mungkin sudah turun dari 10 besar, tetapi dengan seberapa kecil jumlah waktu yang dia kembangkan, dia lebih menarik bagi keberadaan yang kuat daripada orang-orang manapun dengan dewa hati kelas 1. Hanya beberapa orang dewa jantung kelas 1 saja yang masih ada dalam pertempuran Istana Darah. Dongbo selesai di tempat ke-11. Tuan Kota Pasir Putih tersenyum sedikit ketika dia mengelus jenggotnya yang runcing. Dan mereka dari 8 pertama memiliki dewa hati kelas 1. Itu peringkat yang sangat bagus untuknya. Hehehe, aku tidak sabar untuk mencari tahu murid siapa Dongbo. Bagi salah satu dari ketiga leluhur itu untuk membawanya masuk adalah berita yang luar biasa. Petik 2. Tuan Kota Inkloud di dekatnya, Marshal Qin, Raja Ronghai, dan yang lainnya sedang minum bersama tersenyum ketika mereka melirik ke arah istana utama yang megah di kejauhan. Salah satu dari tiga leluhur itu, sulit dikatakan, kata Lord Cloud City. Mengingat sifat Pang Yi, tidak mungkin dia akan mengambil murid. Tuan Kehancuran telah hidup sangat lama, dan dia sudah memiliki 5 eksistensi yang kuat sebagai murid, jadi aku tidak berpikir dia akan mengambil murid lagi. Disposisi Lord Bamboo Mountain Prefecture bangga dan menyendiri, dan dia jarang mengambil murid, Marshal Qin menilai. Raja Ronghai tertawa terbahak-bahak. Apakah ada orang di level ketiga leluhur yang benar-benar cukup peduli untuk mengambil murid lagi? Semakin kuat, semakin sedikit mereka peduli untuk membawa murid masuk. Jika mereka dalam suasana hati yang baik khusus untuk menghadapi beberapa murid, mereka akan melakukannya. Tetapi jika mereka tidak dalam mood itu, seseorang bisa menjadi transenden makna sejati kelas 1, dan mereka masih belum cukup peduli untuk menerimanya. Bagaimana dengan menjadi transenden makna sejati kelas 1? Orang-orang seperti itu sangat mungkin untuk menjadi dewa dunia tahap 4. Dan bahkan di atas itu, bahkan jika mereka sangat beruntung bahwa peluang kecil mereka untuk menjadi eksistensi yang kuat terjadi, ketiga leluhur masih tidak akan terlalu peduli. Jadi bagaimana jika mereka memiliki satu murid eksistensi yang lebih kuat? Apa yang mereka pedulikan adalah kekuatan mereka sendiri. Selama kekuatan pribadi mereka dapat bergerak bahkan langkah terkecil ke depan, mereka akan menemukan bahwa lebih penting daripada membuat murid mereka menjadi eksistensi yang kuat. Beberapa saudara lelaki tua aku di sana mengatakan kepada aku bahwa seharusnya sudah ada 3 keberadaan kuat yang telah mengirimi Dongbo tanda perintah mereka. Tuan Kota Pasir Putih agak senang. Di daerah tertinggi dari Istana Dewa Pertumpahan Darah.
Pesta bunga Miriat sedang berlangsung. Dengan 1.900 ahli dewa sekarang telah bergabung dengan lingkungan perjamuan akbar ini. Ketika pertempuran Istana Pertumpahan Darah mendekati kesimpulannya, tidak hanya jumlah serangga berbisa yang lebih besar pun muncul, bahkan beberapa bak yang sebanding dengan dewa dunia tingkat 1 sekarang juga muncul. Itu tidak lama sebelum 5 dewa terakhir yang bertahan hidup dengan dewa hati kelas 1 juga terbunuh. Keberadaan yang kuat sekarang mengirimkan token perintah satu demi satu. Sui Ying menerima banyak perhatian dari keberadaan yang kuat, setelah menerima 3 token perintah yang berbeda. Ketujuh Mei Yu, di bawah tatapan berapi-api dari 1.900 dewa, penjaga dewa dunia berjalan menghampiri ketujuh Mei Yu dan menyerahkannya token perintah. Apakah itu benar-benar untukku? Ketujuh Mei Yu merasa agak sulit untuk percaya. Jumlah waktu yang dia kembangkan juga agak pendek, hanya 80.000 tahun. Tetapi bahkan itu hanya usia yang relatif muda untuk pertempuran Istana Dewa Darah. Selain itu, dia hanya berakhir di tempat ke-159 peringkat pertempuran Istana Dewa Darah. Itu mungkin agak dekat bagian depan, tapi itu adalah tempat yang agak canggung, lebih rendah dari yang pertama. Jumlah orang yang telah menerima token komando sejauh ini, termasuk Sui Ying, hanya 6. Ketujuh Mei Yu sendiri tidak bisa percaya bahwa dia menerima token perintah. Penjaga Dewa Dunia pergi begitu dia menyampaikan token perintah. Sulit menyembunyikan emosinya, ketujuh Mei Yu dengan ragu memeriksa informasi di dalamnya. Ayahnya sudah lama mengatakan kepadanya bahwa keinginan terbesarnya adalah agar ketujuh Mei Yu akan menjadi murid di bawah eksistensi yang kuat. Keinginan itu akhirnya terwujud. Selamat, ketujuh Mei Yu, Sui Ying mentransmisikan. Ketujuh Mei Yu benar-benar terkejut. Dia melihat kembali ke Sui Ying dengan sukacita di matanya dan mengirim kembali. Itu dari keberadaan yang kuat, Monarch Mother Whirlpool. Tangguh, puji Sui Ying. Ibu Ratu Whirlpool adalah seorang kultivator perempuan dan saudari tersayang dari permaisuri Kekaisaran Utara yang misterius, yang sebanding dengan ketiga leluhur yang berkuasa dan terkenal karena sikapnya yang sombong. Eksploitasi yang paling terkenal adalah pertempuran untuk harta di planet bulan. Dalam kemarahan, permaisuri Kekaisaran Utara yang misterius memenangkan pertarungan langsung melawan 9 keberadaan kuat lainnya. 9 orang itu telah bergandengan tangan, penuh percaya diri, tetapi mereka tidak menyadari bahwa langkah pembunuhan yang dipahami oleh permaisuri Kekaisaran Utara yang misterius sangat cocok untuk menghadapi serangan kelompok. Begitu dia menunjukkan gerakan itu, dia memenggal 3 keberadaan kuat di tempat, sementara 6 lainnya segera melarikan diri. Peristiwa itu memberi Kaisar Kekaisaran Misterius Utara reputasi yang luar biasa, dan tidak ada yang berani dengan gegabah memprovokasi dia sesudahnya. Permaisuri Kekaisaran Utara yang misterius itu mirip dengan sebagian besar eksistensi kuat di mana mereka semua bebas dan santai. Dia tidak berjanji kesetiaannya ke Istana Dewa Pertumpahan Darah, Kuil Temporal, atau Istana Dewa Miriat. Meski begitu, Ibu Ratu Whirlpool adalah saudara perempuan langsung dari Kaisar Kekaisaran Utara yang misterius, dan mereka berbagi hubungan yang sangat dalam. Jika ada yang berani memprovokasi saudara perempuannya, Permaisuri Kekaisaran Misterius Utara tidak akan berhenti untuk mengurus masalah. Mother Queen Whirlpool juga sama protektifnya, sementara murid-muridnya semuanya wanita. Sebagian besar, eksistensi yang kuat tidak peduli dengan pertempuran para murid mereka. Jika mereka mati, mereka hanya bisa menyalahkannya karena keahlian mereka lebih rendah dari lawan mereka. Lagi pula, tanpa mengalami penempaan hidup atau mati yang sejati, bagaimana mungkin para murid itu benar-benar tumbuh? Namun, ada juga sejumlah kecil keberadaan kuat yang sangat protektif. Mereka baik-baik saja dengan murid-murid mereka yang mengintimidasi orang lain, tetapi akan bertindak segera setelah mereka melihat mereka ditindas sebagai imbalan. Duduk tidak jauh dari Sui Ying dan ketujuh Mei Yu, Jiu dia telah melihat keduanya menerima token perintah dan tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih pahit. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli dewa dengan hati dewa kelas 1, namun tidak satu pun keberadaan kuat yang memberinya tanda perintah sejauh ini. Baik Dongbo dan ketujuh Mei Yu, mengapa aku tidak menerima undangan? Jiu dia bengkak dengan kesedihan dan keengganan. Pada saat yang sama, ketujuh Mei Yu sedang berbicara dengan Sui Ying. Kakak Dongbo, aku malu.
Aku belum memberitahu kamu, bahwa aku sebenarnya berpasangan sebagai pria. Hahaha, tidak heran. Aku sangat sadar bahwa Monarch Mother Whirlpool hanya pernah menerima murid perempuan, dan tiba-tiba menerima seorang lelaki akan lebih aneh, Sue Ying mengirim balik sambil tertawa. Lebih dari itu, aku sudah tahu tentang Monarch Mo Sue menjadi ayahmu, yang sepertinya agak aneh. Lagi pula, Raja Mo Sue dikenal memiliki 6 anak perempuan, jadi bukankah aneh jika anak ketujuhnya menjadi seorang putra? Ketujuh Mei Yu terkikik. Dia benar-benar bahagia. Dalam hatinya yang tulus, dia benar-benar berharap untuk mendapatkan seorang guru yang tangguh dalam hal pendampingan. Dia melihat guru yang terlalu protektif sebagai kontraproduktif terhadap kultivasinya, karena itu akan menyebabkan orang lain menjaga jarak mereka darinya. Mereka akan menjauh begitu mereka mendengar tentang dia menjadi murid Monarch Mother Whirlpool. Meskipun itu bisa mengurangi masalah, dia juga akan kehilangan banyak kesempatan untuk berlatih. Tetapi sebagai putri Raja Mo Sue, dia tahu bahwa ayahnya kemungkinan tidak akan bisa bertahan lebih lama dan akan segera menyegel ingatannya untuk memasuki siklus reinkarnasi. Peluang seseorang untuk membangkitkan kembali ingatan mereka setelah reinkarnasi benar-benar menyedihkan. Begitu ayahnya menghilang, semua musuhnya kemungkinan akan membalas dendam mereka kepada keturunannya. Ketika mempertimbangkan hal itu, seorang guru yang akan melindunginya dan saudara perempuannya sebenarnya adalah pilihan terbaik. Dia segera mengirimkan pesan kepada ayahnya, yang sangat bersukacita mendengar berita itu. Dia benar-benar berharap putrinya akan menjadi murid di bawah keberadaan yang kuat seperti ini. Tetapi hanya ada sedikit makhluk seperti itu di dalam istana Dewa Pertumpahan Darah. Salah satunya adalah Monarch Mother Whirlpool, dan yang lain adalah Forefather First Tyrant, keduanya berasal dari latar belakang yang sangat tebal. Yang terakhir ini dulunya adalah Gunung Guru Prefektur Gunung Bambu dan juga adalah saudara lelaki Pang Yi. 5 First dari dunia dewa sangat bersatu, melihat bagaimana mereka adalah satu-satunya bentuk kehidupan dunia dewa yang berhasil menjadi eksistensi yang kuat. Ketika seseorang berani menggertak salah satu dari mereka, yang lain tidak akan berpuas diri. Hanya pendukung latar belakang sekuat itu yang akan memberikan seseorang kualifikasi untuk mendukung murid-murid mereka sampai tingkat itu. Jiuxi, seorang penjaga dewa dunia tiba di bawah tatapan nyala dari 1.900 ahli dewa untuk menyerahkan token perintah kepada Jiuxi, yang menerimanya sambil hampir tidak berhasil menyembunyikan kegembiraannya. Dia melirik ke arah Dongbo, Mabuk Tamu, dan ketujuh Mei Yu, mereka semua ahli dari Prefektur Laut Tenang, dan kemudian dengan gembira membaca informasi yang tertulis dalam token perintah. Segera setelah dia selesai menerima informasi itu, Jiuxi menoleh ke Drungges dan dengan sopan berkata, Gong Yu bersedia menerima aku sebagai murid. Jiu dia menyapa saudara muridnya. Gong Yu telah menerimanya sebagai siswa, tetapi hanya dengan status murid batin. Sebaliknya, Drungges adalah seorang murid pribadi. Informasi ini telah dikenal jauh sebelum pertempuran Peles Pertumpahan Darah. Mabuk Tamu sedikit mengernyit sebelum mengakui dengan dengungan. Kesannya pada Jiuxi tidak menguntungkan. Jika murid-murid memiliki perintah di masa depan, kamu hanya perlu memberitahuku, dan aku, Jiu dia, pasti tidak akan berhenti untuk menyelesaikannya. Jiu dia mentransmisikan ke Drungges. Sue Ying merasa itu sangat aneh. Jiu dia sangat tiran dan sombong di masa lalu, namun dia bertindak jinak ini di depan Drungges. Meskipun mereka berdua telah mengirimkan pesan, Sue Ying masih bisa menentukan hal ini terjadi. Jiuxi kesopanan dan penghormatan yang luar biasa diterima oleh Drungges seperti biasa dan tanpa ada kebencian yang asli. Dia ingin menjadi sombong sebelumnya, dan dia sombong, tetapi sekarang dia ingin menundukkan kepalanya. Dia benar-benar melakukan itu tanpa berpikir dua kali. Kecepatan perubahan wajah Jiuxi ini adalah sesuatu yang cukup. Sue Ying terkesan pada betapa Jiu dia berkulit tebal. Dongbo, penjaga dewa dunia lainnya datang dengan token perintah, yang diterima Sue Ying. Beberapa saat kemudian, token perintah lainnya dikirimkan. Pemandangan ini membuat dewa-dewa lain merasa sangat iri dan iri. Mereka semua hanya menginginkan satu token perintah, hanya untuk melihat tidak ada yang datang. Sementara itu, Sue Ying telah menerima 5 token perintah secara total. Berapa banyak keberadaan kuat yang ada di sana bahkan di Bloodset God Palace?
untuk berpikir bahwa 5 dari mereka sudah mengambil inisiatif untuk mengundangnya menjadi murid. Sui Ying meraih token perintah putih keperakan terbaru ini dan membacanya. Aku Tyrant First, Dongbo Sui Ying, aku ingin mengajak kamu sebagai murid pribadi. Kamu mungkin sadar bahwa aku tidak baik dalam hal mengajar murid, tetapi bagaimana dengan yang lain? Guzang ingin menerimamu sebagai murid. Orang Guzang itu selalu independen dan tertutup, dan dia benar-benar miskin, dia tidak memiliki harta untuk diberikan kepada kamu. Old Man Kefswan ingin mengajakmu masuk? Dia tidak memiliki dukungan, tetapi memiliki banyak musuh. Dia hanya memutuskan untuk bergantung pada Istana Dewa Pertumpahan Darah karena semua lawan yang dia miliki. Atau Raja Qianju, dia terlalu kaku, dan kamu pasti akan bersetubuh dengan dia jika kamu menjadi muridnya. Kepala Istana Kiri, tidak hanya antisosial dan nyaris tidak memiliki teman, ia bahkan tidak ada gunanya dalam hal murid-muridnya. Taruhan terbaik kamu adalah menjadi murid aku. Aku, First Tyrant, tidak akan pernah membiarkan muridku diganggu. Selain itu, aku juga memiliki harta penting yang bersedia aku berikan kepada kamu. Hehehe, ini adalah item yang telah aku sempurnakan selama bertahun-tahun, dan aku merasa itu sangat cocok untuk kamu. Aku bahkan telah meminta guru prefektur Gunung Bambu untuk memberi kamu kesempatan untuk berkultivasi di Laut Bambu Valetnya. Itu Laut Bambu Valet dari Master Prefektur Gunung Bambu. Bahkan murid-murid dalamnya hanya boleh mengunjunginya setelah banyak cobaan. Sementara kamu bisa memasukinya di titik manapun tanpa harus menunggu cobaan itu. Itu adalah sesuatu yang bisa aku berikan kepada kamu. Jangan khawatir, aku bersumpah dengan nama First Tyrant aku bahwa aku tulus kepada murid-murid aku. Ayo sekarang, menjadi muridku. Aku dapat menjamin kamu akan menjadi murid Dewa Dunia tahap 4 tahap pertama dari sekte aku di masa depan, dan kamu bahkan mungkin berhasil menjadi eksistensi yang kuat di bawah pengawasan aku. Sui Ying tidak bisa membantu tetapi tertegun setelah membaca pesan. Dalam 4 dari 5 token perintah total yang ia terima, keberadaan kuat mengirim pesan yang sangat tumpul. Mereka hanya akan memiliki 1 atau 2 kalimat sederhana, seperti, aku, Qianju, bersedia menerima kamu sebagai murid pribadi aku. Mereka semua mengambil perilaku yang sama, melihat betapa kuatnya keberadaan pada umumnya bangga dan luhur. Menyukai seorang murid tidak berarti mereka akan memanjakannya. Bahkan ketika mengajar murid-murid mereka, keberadaan paling kuat kadang-kadang akan sangat ketat. Mereka dapat mengirim murid-murid mereka ke pelatihan hidup atau mati sementara terlalu malas untuk bertindak sendiri, dan bahkan jika murid-murid mereka akan binasa, mereka hanya akan pernah berpikir bahwa kekuatan tempur mereka tidak cukup. Sejumlah besar keberadaan yang kuat bertindak seperti ini. Ini adalah jalan yang mengarah ke para ahli yang paling tangguh. Tetapi ada juga orang-orang seperti Forefather First Tyrant, yang akan mengirim setumpuk besar pesan di samping token perintah mereka, bahkan berusaha untuk menurunkan nilai keberadaan kuat lainnya dalam proses. Raja Guzang, dia mungkin rendah diri dan tidak pergi keluar untuk bertualang, dan memang benar bahwa dia miskin. Tapi gurunya tidak lain adalah Kaisar Pertumpahan Darah. Forefather Kefswan, dia memang memiliki banyak musuh, dan alasan dia memilih untuk bergantung pada Istana Dewa Pertumpahan Darah adalah untuk perlindungan. Tetapi dia juga cukup pandai mengajar murid-muridnya. Raja Qianju, dia, seperti pesan itu katakan, cukup kaku, tetapi dia juga sangat bergantung pada Kaisar Pertumpahan Darah. Dia, pada kenyataannya, orang yang menangani sebagian besar masalah di Istana Dewa Pertumpahan Darah, pengaruhnya tidak untuk diabaikan. Kepala Istana Kiri, meskipun antisosial, sombong, dan banyak bertanya kepada murid-muridnya, dia adalah salah satu orang yang lebih baik dalam mengajari murid. Setiap pilihan datang dengan kelebihannya masing-masing, namun First Tyrant masih dengan kejam mencoba untuk menurunkan nilai 4 lainnya sambil mengambil banyak manfaat untuk menarik Sui Ying. Bagaimanapun, Forefather First Tyrant, memang, terkenal karena terlalu protektif, dan dia cukup menyukai murid-muridnya. Aku bisa merasakan bahwa bahkan dari pesan yang dia kirim dengan token perintah, pikir Sui Ying. Satu-satunya kekurangannya adalah ketidakmampuannya untuk mengajar siswa-siswanya dengan baik. Apakah ini 5 pilihan aku? Sui Ying masih menunggu untuk itu. Dia belum membuat keputusan.
terutama karena dia mencari undangan dari 3 leluhur dan bahkan berani berharap bahwa Yang Mulia, Kaisar Dewa Pertumpahan Darah, akan menerimanya. Bahkan 1 dari 3 leluhur yang menerimanya akan menjadi hal yang menyenangkan. Semakin banyak waktu berlalu, sekarang hampir tidak ada keberadaan kuat yang mengirim token komando. Sebanyak 8 ahli dewa telah menerima token perintah, dengan Sui Ying sendiri telah menerima 5. Kembali di pesta bunga Myriad, Hui Ming dan Forefather Scarlet Flame mengamati situasi. Saudara murid junior telah menerima token komando dari Monarch Guzang, Forefather Kevswan, Monarch Qianju, Kepala Istana Kiri, dan Forefather First Tyrant. Tak satu pun dari 3 leluhur yang mengirim 1. Hui Ming mengungkapkan sedikit cemberut. Tidak satu pun dari 3 leluhur yang akan bergerak. Forefather Scarlet Flame menggelengkan kepalanya ke dalam. Bukan hanya mereka berdua, banyak dari keberadaan kuat yang menghadiri pesta bunga Myriad, cukup jeli tentang yang mana yang menerima murid. Gunung Bambu, bukankah kamu akan menerima seorang murid? Kata penguasa dari Dark Abyss yang duduk cukup dekat dengan Kaisar Dewa Pertumpahan Darah. Dia menjulang dalam ukuran dan bentuk, dan kedua matanya dipenuhi dengan pertumpahan darah yang tak terbatas. Sebagai salah satu penguasa dari Dark Abyss dengan status yang sangat tinggi, mirip dengan Bloodset God Emperor di dunia dewa, jumlah teman di dunia dewa dan Dark Abyss yang dia dapat hitung dengan jari seseorang. Namun, Master Prefektur Gunung Bambu adalah salah satu dari teman-teman itu, hubungan mereka sebenarnya cukup dalam. Tuan Prefektur Gunung Bambu adalah pria yang cukup tampan. Matanya sipit dan panjang, tajam seperti pisau. Di antara alisnya ada celah yang dipenuhi cahaya keemasan. Dia sedikit tersenyum. Kakak Ni Luo, aku bahkan tidak bisa mengambil langkah terakhir itu meskipun sesi kultivasi pahit aku. Apakah kamu pikir aku sedang ingin mengajar seorang murid? Duduk di tempat tertinggi dalam jubah crimsonnya, visi Bloodset God Emperor sangat dalam. Dia melihat sekali ke arah Pang Yi yang dingin dan sombong yang duduk di dekatnya. Pria ini tidak lain adalah pemimpin First Five of the Deity World. Ujung tombaknya sulit disembunyikan dari mata Yang Mulia dan yang lainnya. Pang Yi terus membangun ketenarannya, sangat lama di masa lalu, ketika masih ada beberapa keberadaan yang kuat di sekitar. Pang Yi adalah bentuk kehidupan yang paling terkenal dan menakutkan dari dunia dewa. Dia telah membunuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya, dan kata-kata tiraninya menyebar ke seluruh dunia dewa dan abis kegelapan. Namun seiring berjalannya waktu, Pang Yi menjadi lebih pendiam. Guruku tidak mau menerima murid, sementara Gunung Bambu juga menolak untuk menerima murid. Pang Yi, apakah kamu juga tidak memiliki rencana untuk mengambil seorang murid? Bloodset God Emperor menatap ke bawah dengan sedikit senyum. Aku belum menyempurnakan teknik kultivasi ini, jadi aku memilih untuk tidak terganggu. Pang Yi mengangguk. Kaisar Pertumpahan Darah dengan ringan mengangguk. Mendengarkan percakapan antara Pang Yi, salah satu dari 3 leluhur ini, dan Yang Mulia, keberadaan kuat lainnya akhirnya diyakinkan. Bahkan Forefather Scarlet Flame dan Hui Ming di kejauhan merasa agak kecewa dengan ini. Tampaknya, bahwa ketiga leluhur tidak akan menerima murid manapun kali ini. Bahkan ini dianggap normal. Sangat sulit bagi murid manapun untuk menarik perhatian makhluk yang sekuat ketiga leluhur. Atendan, Dewa Pertumpahan Darah Kaisar tiba-tiba berbicara. Dalam sekejap, penjaga Dewa Dunia yang mendengarnya berbicara bergerak. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.